Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Setiaji dengan NIM 205231211 dari kelas Perbankan Syariah 4F. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang bertemakan investasi. Di dalam materi investasi ini ada beberapa pokok pembahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pengertian investasi, jenis-jenis investasi, proses investasi, pengertian pasar modal, fungsi pasar modal, dan manfaat pasar modal. Materi yang pertama yaitu pengertian investasi. Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Menurut Jogianto, investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu. Menurut Sukirno, kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus-menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional, dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Yang kedua, jenis-jenis investasi. Ada investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi langsung dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang dapat diperjualbelikan di pasar modal, pasar uang, atau pasar turunan. Sedangkan investasi tidak langsung dapat dilakukan dengan membeli surat berharga dari perusahaan investasi seperti reksadana. Materi yang ketiga, proses investasi. Dalam proses investasi ada 5 susunan. Yang pertama, penentuan tujuan investasi. Yang kedua, penentuan kebijakan investasi. Ketiga, pemilihan strategi portofolio. Keempat, pemilihan aset. Kelima, pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Pengertian pasar modal. Menurut Marzuki Usman, pasar modal adalah pelengkap di sektor keuangan terhadap dua lembaga lainnya, yaitu bank dan lembaga pembiayaan. Pasar modal memberikan jasanya yaitu menjembatani hubungan antara pemilik modal investor dengan peminjam dana emiten. Fungsi pasar modal. Ada fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Fungsi ekonomi pada dasarnya pasar modal yaitu memberikan fasilitas memindahkan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Sedangkan fungsi keuangan yang dilakukan pasar modal dengan menyediakan dana yang diperlakukan oleh pihak yang membutuhkan dana, dan para pihak yang kelebihan dana menyediakan dana tanpa harus terlibat langsung dalam kepemilikan aktiva real yang diperlukan untuk investasi tersebut. Manfaat pasar modal. Manfaat pasar modal bagi emiten. Jumlah dana yang dapat dihimpun bisa berjumlah besar. Tidak ada bebas finansial yang tetap. Jangka waktu penggunaan dana tidak terbatas. Tidak dikaitkan dengan kekayaan penjamin tertentu. Manfaat pasar modal bagi investor. Yang pertama, nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Kedua, mempunyai hak suara dalam RUPS bagi pemegang saham, mempunyai hak suara dalam rupo bila diadakan bagi pemegang obligasi. Ketiga, memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham, dan bunga tetap atau bunga yang mengambang bagi pemegang obligasi. Yang keempat, dapat dengan mudah menggantikan instrumen investasi, semisal dari saham A ke saham B, sehingga dapat meningkatkan keuntungan atau mengurangi resiko. Manfaat pasar modal bagi pemerintah. Yang pertama, mendorong laju pembangunan. Kedua, mendorong investasi. Ketiga, penciptaan lapangan kerja. Keempat,
mengurangi beban anggaran bagi BUMN. Instrumen pasar modal. Yang pertama ada saham, 2 obligasi, 3 bukti right, 4 reksadana, 5 waran, 6 indeks saham dan indeks obligasi. Yang pertama kita bahas saham terlebih dahulu. Saham yaitu tanda bukti memiliki perusahaan di mana pemiliknya disebut juga sebagai pemegang saham atau shareholder atau stockholder. Yang kedua, obligasi. Obligasi yaitu tanda bukti perusahaan memiliki utang jangka panjang kepada masyarakat, yaitu di atas 3 tahun. Pihak yang membeli obligasi disebut pemegang obligasi, dan pemegang obligasi akan memegang kupon sebagai pendapatan dari obligasi yang dibayarkan setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali. Pada saat pelunasan obligasi oleh perusahaan, pemegang obligasi akan menerima kupon dan pokok obligasi. Yang ketiga, bukti right, yaitu hak untuk membeli saham pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Hak membeli itu dimiliki oleh pemegang saham lama. Harga tertentu di sini berarti harganya sudah ditetapkan di muka dan bisa disebut harga pelaksanaan atau harga tebusan. Yang keempat yaitu wadah atau tempat yang menyediakan jasa untuk membantu para investor untuk menyebarkan investasinya. Untuk investasi yang berkaitan dengan pasar modal, alat yang diperdagangkan bisa berupa saham biasa, obligasi pemerintahan, obligasi swasta, dan lain-lain. Yang kelima, waran. Waran yaitu hak untuk membeli saham pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Keenam, indeks saham dan indeks obligasi, yaitu angka indeks yang diperdagangkan untuk tujuan spekulasi dan lindung nilai. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih.